Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idholus Zainuri, NIM E2019-2243. Dalam video kali ini saya akan menjawab studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Nikmatul Masrurah MEI. Baik, saya di sini akan menjawab studi kasus yang pertama, yakni setuju, dikarenakan kalau kita melihat dari pembangunan ekonomi perspektif tradisional yang menjadikan pokok pembahasan lebih kepada aspek material, dan seperti halnya terfokus kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau melihat dari perspektif pembangunan ekonomi yang baru, selain aspek material juga membutuhkan aspek sosial, dan juga dilihat di negara-negara buton seperti pembangunan ekonomi yang baru itu sangatlah berkaitan dengan perspektif ekonomi pembangunan yang baru, dikarenakan negara buton ini khususnya pada konsep GNH yang dilakukan itu tidak hanya terfokus kepada ekonomi saja, akan tetapi aspek sosial dan spiritual juga, dan diukur di dalamnya. Oleh karena itu saya setuju jika kebanyakan pembangunan ekonomi yang ada di negara buton ini termasuk dalam perspektif pada pembangunan ekonomi yang baru. Ya, baik, saya akan melanjutkan jawaban nomor 2, yakni menurut saya cukup relevan dikarenakan dari laporan GNH 2015 yang dirilis oleh Center for Bhutan dan Studies dan GNH Research secara umum mengategorikan masyarakat Bhutan di dalam 4 kategori, yakni kebahagiaan, yaitu Deeply Happy 8,4%, dan Extensively Happy 35,0%, dan Narrowly Happy sebanyak 47,9%, dan Happy 8,8%. Secara keseluruhan, GNH Index menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari 0,73 pada tahun 2010 menjadi 0,756 pada tahun 2015. Dari data yang telah disebutkan menunjukkan sangat berpengaruh dan cukup relevannya sistem yang digunakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban yang nomor 3, yakni penurunan pada kesejahteraan psikologis disebabkan oleh menurunnya sense of belonging dan etika sopan santun secara signifikan. Ditemukan juga penambahan jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan dan menghadapi negatif emotion pada diri mereka seperti rasa marah, takut, kecemasan, dan kecemburuan serta egoisme. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi kasus kedua nomor pertama, yakni karena dengan bertambahnya waktu, jumlah muslim yang ada di negara Indonesia terus bertambah. Hal ini jelas berdampak kepada gaya hidup masyarakat yang ada di negara Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan tuntutan agama Islam, masyarakat akan memilih industri halal dalam segala sektor kehidupannya, baik dari makanan dan sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban yang studi kasus nomor 2. Perbedaan terbuktinya dengan banyaknya negara-negara yang sudah melirik untuk mengembangkan industri halal
Industri halal yang digunakan saat ini meliputi industri-industri makanan halal, keuangan Islam, farmasi, kosmetik, dan media dan rekreasi, serta pariwisata halal atau wisata ramah Muslim. Singapura memiliki peringkat cukup bagus di sektor media dan rekreasi, serta contoh beberapa negara-negara non-oki lainnya. Yakni perbedaannya sementara terletak di kuantitas. Bagaimana di negara oki tersebut mayoritas penduduk agama Islam. Kalau di non-oki yakni minoritas penduduk Muslim. Dengan banyaknya penduduk yang beragama Muslim, maka pengembangan yang ada industri halal lebih besar dibandingkan dengan minoritas Muslim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yakni perbedaan antara paradigma industri halal. Menurut saya terlintas sama, karena di antara dua negara tersebut perspektifnya yang digunakan sama-sama ingin mengembangkan industri yang berdasarkan syariat Islam. Dalam hal ini yaitu disebut juga industri halal. Yang menjadi perbedaan yakni sama seperti di jawaban yang nomor 2, yaitu di dalam kuantitas antara dua negara tersebut, di mana negara oki tentu akan lebih masih dalam mengembangkan industri halal karena penduduk yang mayoritas Muslim. Tentu juga antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya akan saling bersaing untuk memberikan inovasi produk yang lebih baik. Berbeda dengan negara-negara yang non-oki yang mana penduduknya minoritas Muslim. Tentu saja berbeda dengan masifnya dengan negara-negara oki yang banyak penduduk Muslimnya. Namun tidak menutup kemungkinan negara non-oki yakni yang banyak penduduk Muslimnya bersaing dengan negara oki jika negara non-oki tersebut selalu berinovasi dan selalu memberikan yang terbaik kepada konsumen. Bahwasanya industri halal dalam hal ini seluruh aspek di dalamnya sangatlah bermanfaat dan baik untuk digunakan oleh masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.